Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Ajada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang insya Allah senantiasa diberkahi, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah kaji bab ke-70, yaitu di mana Imam Al-Ghazali dalam bab ini menjelaskan tentang hak-hak seorang hamba yang harus dipenuhi. Kemarin kita sudah baca dan berhenti pada pembahasan tentang definisi muslim, kemudian definisi mukmin, dan juga definisi al-muhajir atau orang-orang yang hijrah. Kemudian termasuk hak yang harus dipenuhi kepada sesama muslim adalah tidak mengganggu, tidak mendatangkan gangguan, sebagaimana definisi Islam yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, di mana muslim lainnya terselamatkan daripada gangguan lisanmu dan gangguan tanganmu. Kemudian juga orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang amanah, di mana orang-orang mukmin lainnya merasa aman, baik dirinya, baik hartanya tidak terganggu. Kemudian orang-orang yang hijrah adalah orang yang menjauhi perbuatan dosa, kemudian tidak melakukan perbuatan dosa dan menjauhinya, itu disebut dengan orang-orang yang hijrah. Jadi orang-orang yang bertaubat, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya seorang muslim juga tidak mendatangkan gangguan untuk orang lain, entah itu dari lisannya atau dari perbuatannya. Muslim yang baik, muslim yang sempurna adalah di mana muslim lainnya terhindar daripada perbuatan buruk yang datangnya dari lisannya ataupun dari tangannya. Bahkan perbuatan yang ringan bisa menjadikan seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau melihat seseorang yang masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya karena apa? Hanya karena meminggirkan batang pohon atau tangkai pohon yang menjadikan orang yang melintas di jalan tersebut itu terganggu. Ada batang pohon yang mengganggu jalannya orang muslim, maka dijauhkan olehnya amalannya tadi, menjadikan dirinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan apa? Jangan pernah remehkan perbuatan baik. Amal soleh mau yang besar mau yang kecil, kerjakan sebanyak mungkin. Karena kita tidak pernah tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal mana yang kita lakukan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah rendahkan atau remehkan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu mendatangkan kebaikan dan juga mendatangkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk salah satunya meminggirkan atau menjauhkan sesuatu yang mengganggu jalan. Bahkan Abu Hurairah ketika minta amalan dari Rasulullah SAW, yang dimana kalau dia ngamalkan mendapatkan manfaat, apa kata Rasulullah? Yaitu tadi meminggirkan sesuatu yang ganggu jalanannya orang-orang. Orang mau lewat, di situ ada sesuatu yang mengganggu, kau inggirkan, maka itu termasuk amalan yang bermanfaat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakannya sebagai sedekah. Ketika engkau menginggirkan sesuatu yang mengganggu jalan, maka itu adalah bagian daripada sedekah. Sedekahmu kepada orang lain.
sehingga orang lain itu tidak terganggu ketika jalan. Ada batu besar bikin orang kalau lewat nanti jatuh atau tersakiti, inggirkan, sedekah. Ada paku mungkin di jalan, kalau kena bannya orang bisa pecah, singkirkan, maka itu bagian daripada sedekah. Dan apapun yang mengganggu jalan, dan kalau kita melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah datang kepada kita, rahmat Allah datang kepada kita. Ternyata nanti amal yang kecil itu malah justru bisa masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah remehkan amal soleh, sekecil apapun, sesederhana apapun, lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka di situ insya Allah terletak keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga, jangan juga memandang saudaramu dengan pandangan yang menyakitkan, pandangan yang ganggu, ngelihat wajah saudaranya, mandang saudaranya dengan istihza, ngerendahkan, atau pandangan-pandangan yang tidak enak sampai akhirnya menyakitkan saudaranya. Itu juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang menyakiti orang lain atau mendatangkan gangguan untuk orang mukmin lainnya. Maka hendaknya kita hindarin itu semua supaya kita tidak juga mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala auha ilayya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, antawadhu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu untuk tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Kebalikannya tawadhu apa? Sombong. Orang yang sombong dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak suka dengan orang-orang yang sombong. Kita diperintahkan untuk merendah hati, tawadhu. La yafkhur ahadun ala ahadin, tidak sombong seseorang itu kepada yang lainnya. Dan kalau ada orang yang sombong kepada kita, faliyatahammal, hendaknya kita sabar. Jangan terus dibalas dengan kesombongan. Kita diperintahkan untuk tawadhu, rendah hati, gak sombong. Kalau ada orang yang sombong sama kita, biarin, gak usah ditiru. Kalau ada orang yang sombong kepada kita, maka hendaknya kita sabar. Jangan sampai kita marah atau malah kita membalas kesombongan dengan kesombongan. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam Al-Qur'an disebutkan khudhil afwa, maafkan. Ada orang sombong sama kita, nyakiti kita, berikan maaf kepadanya. Wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Jangan sampai kita malah mencontoh perbuatannya, balas kesombongan dengan kesombongan. Ada orang sombong sama kita, beli motor baru, kita beli motor baru dengan niat sombong. Padahal kalau kita beli motor nggak ada niatan sombong, ada manfaatnya kita pakai kerja, kita pakai buat sesuatu yang manfaat. Kalau niatnya untuk membalas kesombongan, akhirnya motornya nggak manfaat. Sudah keluar uang, malah nggak datengin manfaat, yang ada malah dosa. Karena apa? Sombong. Dan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan para a'immah, para ulama, semuanya mengajarkan kepada kita untuk tawadhu, rendah hati. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abi Aufa, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadhu li kulli muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya sifat tawadhu yang luar biasa. Kepada siapapun beliau rendah hati, padahal beliau seorang Rasul, tapi beliau nggak pernah sombong. Tawadhunya luar biasa. Kalau pakai pakaiannya nggak mewah, sama seperti para sahabat-sahabat yang lainnya. Saking tawadhunya sampai diriwayatkan apa? Ada orang Badui, orang gunung, yang datang ingin berjumpa dengan Rasulullah. Dia belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dapetin Nabi itu duduk beserta para sahabatnya, tidak ada pembedanya. Bukan terus Nabi Muhammad itu duduk di singgasana, kemudian para sahabatnya duduk di bawah. Enggak, duduk nyampur. Yakhtalitu ma'ahum, duduk bersama membaur dengan para sahabatnya, pakaiannya sama, tidak ada bedanya, padahal beliau seorang Rasulullah. Saking tawadhunya Nabi Muhammad sampai orang Badui ini datang tanya, siapa di antara kalian Rasulullah? Ini orang nggak mungkin tanya kecuali ya memang dia betul-betul nggak bisa bedakan. Orang duduk pakaiannya sama semua, Nabi membaur
Nabi tidak duduk di sadril majelis seperti saya ini duduk di sini, kemudian yang lain duduk di depannya, ada pembedanya, orang masuk sini tahu mana yang ngasih pengajian, mana yang enggak. Nabi Muhammad enggak membaur, duduk bersama para sahabatnya, ngobrol bareng, nasihatin para sahabatnya, sampai orang Badui itu enggak tahu, dan dia belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi karena enggak ada pembeda, tawadhu'nya Nabi yang luar biasa, rendah hatinya yang luar biasa, duduk di bawah, di tanah dengan para sahabatnya, sampai orang ini bertanya, siapa di antara kalian yang Rasulullah? Nah, ini sifat tawadhu'nya Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas bagaimana beliau makan pun juga makan bukan di tempat yang mewah, makan di bawah, seperti makannya seorang hamba. Aqulu kama ya'kulul abd wa ajlisu kama yajlisul abd. Saya duduk seperti duduknya seorang hamba, makan seperti makannya seorang hamba. Karena apa? Tawadhu'nya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang diajarkan kepada kita umatnya, untuk tawadhu, merendah. Karena orang itu kalau punya ilmu, kalau ilmunya bermanfaat, semakin bertambah ilmunya semakin tawadhu. Punya kedudukan, kalau kedudukannya dia pegang betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena semua kebaikan itu kalau dilakukan lillahi ta'ala, jadikan orang ini akhlaknya lebih mulia. Ilmunya bertambah, nampak pada apa? Pada dirinya semakin merendah, semakin merendah, semakin merendah, semakin tawadhu. Amal solehnya yang dia lakukan, kalau semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jadikan dirinya sombong. Saya ini orang soleh, saya ini orang alim, saya ini orang yang ahli ibadah, gak akan merasa seperti itu. Yang ada kalau orang beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia selalu menganggap amalnya itu kurang, dia selalu menganggap dirinya itu kotor, dia selalu menganggap dirinya ini masih banyak sekali kekurangannya, sehingga apa? Dirinya itu semakin berakhlak baik, mandang orang lain lebih mulia daripada dirinya. Ini sifat tawadhu. Tawadhu ini gak bisa dibikin-bikin. Jadi tawadhu ini gak bisa direncanakan. Tawadhu ini amalan hati, jadi nggak bisa dirancang, bukan amal zahir. Tawadhu itu bukan berarti kalau datang ke satu tempat di situ dia merundukkan badannya, bukan seperti itu. Tapi tawadhu ini datangnya dari hati. Dia merasa dirinya paling jelek. Orang kalau sudah merasa dirinya paling jelek, maka dia tidak akan memandang rendah orang lain. Yang ada orang lain akan dipandang mulia. Saya paling jelek. Nah, nanti zahirnya pun juga nampak, bukan zahirnya yang diperhatikan, batinnya malah tidak. Makanya sehingga dikatakan ada orang sombong, tapi cara sombongnya dari tawadhu, merendah hati, merendah diri, tapi tujuannya untuk dipuji sama orang lain. Oh, fulan itu masya Allah tawadhunya luar biasa. Jadi dia bertawadhu untuk dipuji. Tawadhunya itu ingin dipandang sama orang kalau dirinya tawadhu. Ini namanya bukan tawadhu. Karena kalau tawadhu itu mau dipuji, tidak dipuji, nggak butuh sama pandangan manusia. Dia merasa dirinya rendah, dia merasa dirinya serba kurang. Itu yang menjadikan dirinya itu rendah hati. Jadi tawadhu ini bukan amal zahir yang kemudian bisa disiasatin. Bukan terus keluar dari rumah dia punya duit tapi pakai baju yang compang-camping atau baju yang kotor, bukan seperti itu. Ada orang yang malah pakai pakaian seperti itu menunjukkan kesederhanaannya, justru malah berdosa. Karena apa? Niatnya sombong, ingin dibilang orang tawadhu. Tapi tawadhu ini memandang siapapun dengan apa? Dengan pandangan orang ini lebih mulia daripada saya. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang bijak, salah seorang ulama ahli hikmah, ketika ditanya ma makna tawadhu, apa itu tawadhu? Merendah hati atau rendah hati, sifat tawadhu itu apa? Maka dijawab oleh ahli hikmah tadi apa? At-tawadhu huwa, tawadhu itu adalah alla tara musliman, engkau tidak melihat seorang pun muslim, saudaramu se-Islam, engkau tidak melihat satu pun daripada orang muslim illa wa tadhunnu annahu khairu minka, terkecuali engkau mengira orang ini lebih mulia daripada dirimu. Itu tawadhu. Siapapun yang kau ketemui saudara muslimmu, maka pandanganmu kepadanya dia lebih mulia daripada saya. Itu tawadhu. Kalau kau masih menganggap dirimu lebih mulia daripada dirinya, engkau belum tawadhu. Karena tawadhu itu adalah engkau memandang saudara muslimmu dan engkau mengecap
saudara muslimmu itu bahwasanya dia lebih mulia daripada saya. Nah, itu di situ sifat tawadhu. Nah, tawadhu itu agar kita punya sifat tawadhu butuh tahdzibun nafas, mengendalikan hawa nafsu. Butuh, kalau sombong itu kan datangnya dari hawa nafsu. Ketika mau muncul merasa dirinya lebih mulia daripada yang lain, ditekan itu hawa nafsu. Sampai ulama-ulama kita zaman dahulu itu kalau mau menghilangkan sifat sombong, jaga dirinya supaya jadi orang yang tawadhu itu melakukan perbuatan-perbuatan supaya merendahkan dirinya, supaya sombong itu tidak muncul. Ada yang sampai ketika ngajar dia takut setelah ngajar dipuji sama orang, dikatakan ini orang alim, selesai ngajar ngangkat bajunya diangkat di tangannya, kemudian nyapu masjid di depannya orang semua. Supaya apa? Kesombongan yang tadinya mau keluar, sesuatu dalam hatinya yang mau merasa saya ini paling pinter nih, saya yang ngajar di sini, saya yang menyampaikan hadis-hadisnya Rasulullah. Takut kalau ada sifat-sifat seperti itu sampai di akhirnya merendah hatinya dengan apa? Nyapu masjid. Di situ akhirnya apa? Hawa nafsunya tertekan. Dan ketika melakukan seperti itu juga lillahi ta'ala, bukan ingin dipandang orang supaya tawadhu, enggak. Dia menunjukkan, hei diriku, engkau ini yang paling buruk, lihat semuanya orang-orang nggak ada yang seperti dirimu. Kau ini pantasnya bukan duduk di sana, tapi kau pantasnya membersihkan masjid ini. Ditekan terus hawa nafsunya. Saking takutnya. Makanya kalau kita baca manakibnya orang-orang yang soleh, ada amalan-amalan mereka yang luar biasa. Membersihkan kamar mandinya masjid. Kamar mandinya masjid itu dibersihkan. Supaya apa? Kamar mandi itu kan tempat yang kotor. Di dalam kamar mandi ada kotoran. Tidak bersihkan masjid kecuali orang-orang, tidak bersihkan kamar mandi kecuali orang-orang yang dianggap rendah. Pekerjaan seperti itu kan dianggap rendah sama orang lain. Makanya dia yang ngelakukan itu supaya apa? Tahdzibun nafs. Ngelatih dirinya, jiwanya supaya tidak sombong, supaya punya sifat tawadhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai ngajarkan kepada kita apa? Kalau kau mau sombong, pikirkan kembali siapa dirimu. Engkau ini nggak punya apa-apa. Engkau itu berasal dari mana? Nutfah, cairan, air mani. Apakah itu sesuatu yang mulia? Ada nggak orang yang nyimpen air maninya? Nggak ada. Kalau kena pakaiannya kotor, dicuci sama dia sendiri risih, dia sendiri merasa jijik dengan air maninya. Makanya kita disuruh mikir kalau mau sombong, engkau ini berasal daripada cairan, bukan sesuatu yang mulia cairan tadi itu. Kemudian nanti kalau kau mati, engkau akan menjadi bangkai yang ditanam. Kalau nggak ditanam bau. Dan ketika engkau hidup di bumi, kemana-mana engkau juga bawa kotoran di perutmu. Terus apa yang mau dibanggakan? Kita disuruh mikir siapa diri kita dengan ingat-ingat itu, supaya tahu kalau kita ini bukan siapa-siapa. Kalau punya ilmu itu titipan dari Allah. Pada hakikatnya manusia nggak punya apa-apa. Tawadhu itu juga memandang dirinya tidak memiliki apapun. Yang ada pada saya semua milik Allah yang dititipkan kepada saya. Engkau kaya, ketika engkau takut dirimu mau sombong, nggak bisa merendah diri, maka kembali ingat kalau yang ada pada dirimu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekejap itu semua bisa binasa. Ada orang yang punya harta miliaran, dalam sekejap sama Allah dikasih bencana, dia diselamatkan sama Allah. Datang naudzubillah misalnya tsunami, dia diselamatkan sama Allah tapi hartanya hilang. Setelah itu 5 menit 15 menit sebelumnya mungkin dia orang paling kaya di kotanya. Setelah datang tsunami 15 menit kemudian dia jadi orang paling miskin, gak punya apa-apa. Engkau punya ilmu titipan dari Allah. Naudzubillah engkau gak sengaja masuk kamar mandi kepleset gagal otak, hilang sudah ilmumu. Engkau jadi orang rendah, gak punya apa-apa, bahkan diajak omong pun gak paham ketika sudah kehilangan ingatannya. Jadi kita diperintahkan untuk sadar kita ini gak punya apa-apa. Kalau sudah menyadari gak punya apa-apa, ya hilang itu rasa sombong. Yang ada apa? Tawadhu, saya gak punya apa-apa. Dan jangan pernah tertipu dengan amal yang kita lakukan. Amal yang kita lakukan kalau kita ungkit-ungkit kita akan lakukannya nggak ikhlas, ya berarti nggak diterima sama Allah. Terus apa yang mau dibanggakan? Yang ada orang yang ikhlas melakukan itu selalu merasa dirinya kurang, bukan tertipu dengan amalnya. Saya sudah begini. Itu justru menjadikan dirinya semakin sombong. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, mana kasat sadaqatun min malin
Sedekah itu nggak ngurangin harta, kata Rasulullah SAW. Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Dan Allah tidak memberikan atau tidak menambah kepada seorang hamba yang memberikan maaf, yang pemaaf itu, kecuali kemuliaan. Setiap orang yang memberikan maaf bisa memaafkan kepada orang yang menzalimi dirinya, itu bukan tambah rendah tapi tambah mulia. Zaman sekarang orang yang memaafkan kesalahan orang lain dianggap lemah. Justru orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan orang yang menzalimi dirinya, itu orang yang kuat. Karena kalau membalas kezaliman dengan kezaliman siapa saja bisa. Tapi memaafkan orang yang menzalimi dirinya itu nggak semua orang bisa. Tantangannya lebih besar. Gak ada yang mampu kecuali orang-orang yang mulia dan orang-orang yang kuat. Jadi jangan katakan orang yang memaafkan itu orang yang lemah. Orang ini nggak berani, dipukul nggak berani balas. Ada orang yang berbuat buruk sama dia nggak berani dibalas. Orang lemah ini. Justru itu orang yang kuat bisa maafkan. Ketika orang membalas cacian dengan cacian, makian dengan makian, pukulan dengan pukulan, hewan saja bisa kok. Hewan itu dicakar balas nyakar. Apakah manusia disuruh diperintahkan sama seperti hewan? Ya tidak. Tapi orang yang bisa memaafkan, lihat manusia yang paling kuat di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau sudah sesuatu yang sangkut pautnya dengan pribadi dirinya dimaafkan. Ada orang nyaci beliau nggak dibalas dengan cacian, maki beliau nggak dibalas dengan makian. Pokoknya yang sifatnya dengan pribadi beliau tidak ada yang dibalas. Yang menzalimi dirinya dimaafkan sama Rasulullah SAW. Kalau yang bersangkutan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, baru Nabi Muhammad nggak ada yang bisa megangi Nabi Muhammad SAW. Marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sifat pribadinya, pemaaf yang luar biasa, sabar yang luar biasa. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Bisa memaafkan, derajatmu semakin tinggi. Bisa memaafkan, derajatmu semakin tinggi. Bukan berarti kalau engkau memaafkan engkau semakin lemah atau engkau semakin rendah, tidak. Karena sabdanya Rasulullah SAW, wa ma zadallahu abdan, dan tidak akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba itu bi'afwin, dengan sifat pemaafnya ketika dia memaafkan orang yang berbuat salah kepada dirinya, illa izzan, kecuali kemuliaan, semakin mulia. Lihat kita kalau berbuat salah sama orang lain, kita zalimin orang lain, orang itu maafin kita. Kita nggak mungkin mandang rendah orang tersebut. Yang ada orang itu semakin mulia di mata kita. Bahkan kita mungkin merasa malu berjumpa dengan dirinya. Saya zalimin dia, dia maafkan saya. Berapa kali saya nipu dirinya, saya ngezalimin dirinya, saya caci dirinya, tapi dia semakin hari malah semakin memaafkan saya, nggak ada marahnya. Yang ada semakin mulia, semakin disegani, semakin berwibawa. Karena apa? Karena memiliki sifat yang mulia, sifat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wa ma tawadha'a ahadun lillah, dan tidak seorang pun merendah hati tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'ahu Allah, terkecuali derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau rendah hati, engkau tawadhu, derajatmu dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau sombong, engkau malah direndahkan sama orang nggak pengen kumpul sama dirimu, orang nggak pengen dekat dengan dirimu. Tawadhu itu membuahkan mahabbah. Orang yang rendah hati dicintai, orang yang sombong dibenci. Kalau kita mau sombong, tanyakan kepada diri kita sendiri, siapa sahabat kita yang sombong? Kita senang nggak kumpul sama dia? Nggak senang. Begitu juga orang lain tidak akan senang ketika dirimu sombong. Ketika engkau rendah hati, engkau punya sifat tawadhu, maka tanyakan pada dirimu sendiri, ada orang yang tawadhu, engkau suka nggak kumpul sama dia? Oh, saya sangat suka, orang itu luar biasa, nggak ada sombongnya, rendah hati, masya Allah. Berarti kalau engkau tawadhu, engkau punya sifat itu, engkau merendah depan orang lain, kepada siapapun engkau menganggap orang itu lebih mulia daripada dirimu, engkau pun akan dicintai oleh orang lain. Itu sudah kaidah, jangan pernah dirubah. Itu sudah kaidahnya. Jadi orang tawadhu itu semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang sombong justru dia semakin rendah. Gak ada manfaatnya. Jadi tawadhu itu mendatangkan mahabbah, semakin dicintai oleh orang lain.
Dan Nabi Muhammad SAW adalah pemimpinnya orang-orang yang tawadhu. Jadi kalau tawadhu, wah saya rendah hati itu nanti malah bikin saya itu malah dihina sama orang. Enggak, Nabi Muhammad itu manusia yang paling mulia, malah beliau rendah hati, beliau tawadhu. Dan bukti kalau orang-orang yang punya sifat tawadhu itu semakin dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang yang soleh, para ulama-ulama kita, orang-orang yang soleh itu semakin mereka tawadhu, semakin mereka dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu kalau sudah cinta sama hambanya, Allah akan mengirimkan ke hati para makhluk-makhluknya untuk mencintai hamba yang dicintainya. Allah itu kalau sudah cinta sama hambanya, maka Allah perintahkan kepada para malaikatnya. Allah panggil Jibril, Jibril saya cinta kepada fulan, cintai fulan. Jibril diperintahkan untuk mencintai orang yang dicintai sama Allah. Ketika Jibril sudah mencintai, Jibril juga menyerukan kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan sama Jibril, innallaha ahabba fulan, Allah cinta sama hambanya yang namanya fulan. Fa ahibbuh, maka cintailah. Maka seluruh malaikat mencintai, seluruh makhluknya Allah mencintai. Salah satu cara untuk dicintai sama Allah Subhanahu wa taala tawadhu. Punya sifat tawadhu, dicintai sama Allah, Allah jadikan hati para hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini cinta kepada orang yang tawadhu tadi. Sebaliknya kibir, naudzubillah min dzalik. Sombong itu akan malah menjadikan kita dibenci oleh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik pernah meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar. Nabi Muhammad itu saking tawadhunya, beliau ini rasul. Bukan diziarahin saja, bukan didatengin, tapi Nabi berziarah juga ke rumah-rumahnya orang-orang Ansar. Wa yusallimu ala sibyan. Kemudian datengin, mengucapkan salam kepada anak-anak yang masih kecil, disapa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak-anak kecil, wa yamsahu ru'usahum. Dan diusap kepala mereka anak-anak orang-orang Ansar. Ini kan ngajarkan kepada kita tawadhunya Nabi Muhammad. Seorang pemimpin, pemimpinnya bukan di kota Madinah, pemimpinnya bukan hanya di Hijaz. Pemimpinnya, skala kepemimpinannya bukan hanya di Jaziratul Arab. Skala pemimpinannya Nabi Muhammad bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Seorang pemimpin, Nabi Muhammad datengin rumahnya para sahabatnya satu persatu, mau kaya, mau miskin, didatengin sama Nabi Muhammad. Tidak pandang bulu. Ketemu sama orang yang lebih kecil, anak-anak kecil, Nabi menyapa duluan. Lah kalau nggak punya sifat tawadhu, nggak bisa seperti itu. Kita ketemu sama orang yang mungkin rendah di bawah kita, kita pandang rendah, kita nggak mau ngucap salam, pura-pura nggak ngeliat. Maunya disalamin terlebih dahulu. Kamu siapa, saya siapa. Nah ini orang yang sombong. Tapi sifat tawadhu, memandang orang lain lebih mulia daripada dirinya. Kalau fulan lebih mulia dari saya, berarti saya harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Wong dia lebih mulia dari saya. Dan itu yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Nabi Muhammad ini dikasih pilihan sama Allah Subhanahu wa taala untuk jadi seorang nabiyan malikan, nabi dan punya jabatan raja seperti Nabi Sulaiman, atau nabiyan abdan, jadi seorang nabi tapi jadi hamba. Yang dipilih sama Nabi apa? Abdan, seorang nabi tapi menjadi hamba. Tidak pilih status jadi pemimpin atau jadi presiden atau jadi seorang raja. Yang dipilih sama Nabi abdan. Sehingga diriwayatkan bahwasanya malaikat Israfil alaihi salam berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha qad a'taka mimma tawadha'ta lahu annaka sayyidu waladi adama fi yaumil qiyamah. Atas ketawaduanmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau derajatmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpinnya Bani Adam, seluruh manusia. Engkau ini pemimpinnya nanti di hari kiamat. Satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaat berkat apa? Tawadhunya Nabi Muhammad. Dikasih pilihan mau jadi seorang nabi yang raja atau nabi yang hamba, pilih nabi yang hamba. Makan duduk di bawah bareng sama para sahabatnya, datengin para fuqara wal masakin. Bahkan kalau sedang jalan sama para sahabatnya ada urusan penting, tiba-tiba datang ada seorang yang datang kepada Rasulullah megang tangannya Nabi Muhammad, saya mau bicara sama kau, saya punya urusan pentingin. Padahal Nabi Muhammad sedang berjalan sama para sahabatnya, ada urusan penting, diberhentikan sama orang miskin, gak punya apa-apa. Berhenti Nabi Muhammad. Ya sudah, bicara di sini saya dengarkan. Kata orang tadi apa? Enggak, saya mau bicara empat mata, enggak mau yang lainnya tahu. Kata Rasulullah, pilih tempatnya mana, saya datengin. Bukan sahabatnya disuruh minggir,
cari tempat kamu bicara di mana, saya datangin di situ ya Rasulullah. Nabi ke sana, didengarkan sama Nabi, dibantu sama Nabi Muhammad SAW. Selesai baru Nabi kembali ke sahabatnya dan melanjutkan perjalanannya. Itu tawaduknya Rasulullah SAW. Ada seorang jariyah, budak wanita, kelamaan disuruh sama majikannya mau pulang ke rumahnya, takut dimarahin, minta tolong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah antarkan saya pulang ke rumah majikan saya takut dimarahin. Pembantu diantarkan sama Nabi Muhammad SAW. Nah ini tawaduknya Rasulullah. Nah kita kalau mau sombong pikirkan mana yang lebih mulia, saya apa Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad saja seperti itu merendahnya, bagaimana dengan saya yang jauh dengan Rasulullah? Saya ngaku umatnya Nabi, cinta sama Nabi Muhammad. Saya ngaku budi pekerti yang paling mulia, budi pekertinya Nabi Muhammad. Kok saya tidak meneladani, malah saya sombong? Tanyakan itu terus kepada diri kita untuk motivasi kita, untuk jauhkan kita dari sifat sombong. Itu tawaduknya Nabi Muhammad. Jadi jangan pandang sifat tawaduk itu malah wah saya kalau gini merendah nanti saya justru malah direndahkan sama orang lain. Buat apa kita mikirin orang? Yang kita pentingkan Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah memuliakan kita, hambanya pun akan memuliakan kita. Dan buat apa kita butuh dimuliakan sama manusia kalau Allah tidak memuliakan kita? Nggak penting pandangan manusia mau memuliakan kita atau mau merendahkan kita, nggak penting. Yang penting pandangannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu yang dilakukan sama para ulama-ulama kita, para aslafuna. Mereka semua berkiblat mencontoh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu saking tawaduknya, Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya sama para sahabat, ya Aisyah, Rasulullah itu kalau di rumah gimana? Kata Sayyidah Aisyah, ya seperti salah seorang daripada kalian kalau bantu istrinya, bantu keluarganya, yang bersihkan rumah. Kalau sendalnya kotor ya dibersihkan sama Nabi. Kalau pakaiannya sobek ya beliau menjahit sendiri. Dan beliau ngangkat embernya sendiri, air yang dibuat mandi, dibuat wudhu, ngambil sendiri. Pekerjaan rumah dikerjakan sama Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang mungkin sudah susah orang mau bantu istrinya, nganggap apa, wah suami takut istri, di bawah ketiak istri. Padahal Nabi Muhammad melakukan seperti itu, tawadhu. Bantu istri nggak ada yang salah. Rumah kotor, bersihkan, itu yang dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Selagi masih bisa dilakukan sendiri, selalu dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau pergi ke pasar beli barang, maka beliau bawa sendiri barang dagangan, barang beliannya tadi. Dan kata Rasulullah, lebih berhak orang yang beli barang yang memiliki itu yang bawa sendiri. Yang mau membawakan rebutan para sahabatnya Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi bawa sendiri, tawadhu. Dan orang yang biasanya diberi kemuliaan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi jabatan, diberi kedudukan, ini kan godaannya tambah lama tambah besar. Kalau nggak ada perjuangan untuk melawan hawa nafsu, nanti takutnya sombong. Misal dihormatin sama orang, keluar banyak yang bawakan. Kalau nggak sombong nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada tahdzib, lama kelamaan akhirnya bisa jadi orang yang sombong. Maka meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu salah satu cara kita agar menghindarkan kesombongan daripada diri kita. Imam Hasan al-Basri beliau juga menjelaskan, tawadhu itu antakhruja min manzilika, engkau keluar dari rumahmu, fala talqa musliman, engkau tidak berjumpa dengan seorang muslim, illa ra'aita lahu alaika fadlan, terkecuali engkau memandang dia lebih mulia daripada dirimu. Keluar dari rumah, siapapun yang kau jumpai di jalan, di luar rumah, engkau pandang dia lebih mulia daripada dirimu, itu tawadhu. Kalau belum bisa seperti itu, belum tawadhu. Yang namanya tawadhu itu mandang orang lain lebih mulia daripada dirinya. Sayyidina Urwah ibn al-Walid beliau berkata, at-tawadhu ahad masaidus syaraf. Tawadhu itu jalan menuju kemuliaan. Jadi pada dasarnya orang yang rendah hati itu dia sedang meniti jalan untuk menuju kedudukan yang mulia, kedudukan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kullu ni'matin mahsud 'alaiha illa tawadhu. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya itu ada yang iri, kecuali kenikmatan tawadhu. Engkau diberi kekayaan sama Allah, ada yang iri. Engkau diberikan kesuksesan sama Allah, ada yang iri. Engkau diberi jabatan sama Allah, banyak yang iri. Ada kenikmatan yang tidak seorang pun iri, apa? Tawadhu.
Tawadhu ini kan kenikmatan. Engkau punya sifat mulia yang diwariskan sama Rasulullah, dan sifat tawadhu ini satu-satunya kenikmatan yang tidak diirikan sama orang lain. Tidak ada orang iri. Iri dengan tawadhunya nggak ada. Jadi ini kenikmatan yang mulia. Dan kalau kita tawadhu menyelamatkan kita dari segala sesuatu. Karena kalau kita masuk ke bab lawan katanya tawadhu ini, kita punya sesuatu sampai menjadikan kita sombong. Setan itu dilaknat sama Allah, iblis dilaknat sama Allah gara-gara sombong. Jangan sampai kesombongan kita akhirnya mendatangkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Iblis disuruh sujud gak mau, sombong. Aku diciptakan dari api, dan dia kau ciptakan dari tanah, gak pantas saya sujud kepadanya. Akhirnya karena sombongnya apa? Dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya sombong. Dan yang bisa menyelamatkan kita dari sifat sombong apa? Tawadhu, merendah hati. Cara rendah hati gimana? Banyak caranya. Caranya banyak. Yang penting kita bisa tahdzibun nafas tadi, bisa matikan hawa nafsu atau mengendalikan hawa nafsu. Itu salah satu cara supaya kita nggak sombong dan mandang orang lain lebih mulia. Kalau sudah kita bisa mandang orang lain lebih mulia daripada kita, aman. Kita nggak akan sombong. Yang ada kita lebih rendah, merendah kepada siapapun karena menganggap orang lain lebih mulia daripada kita. Qala Yahya bin Mu'in, ma ra'aitu mithla Ahmad ibn Hanbal sahibnahu 50 sanah maftakhara alaina bi syai'in mimma kana alaihi minas salahi wal khair. Kata Yahya ibn Mu'in, aku ini nggak pernah lihat orang yang hebatnya seperti Ahmad ibn Hanbal di zamannya. Aku berteman dengan Ahmad ibnu Hanbal 50 tahun. Tidak sekalipun aku ngelihat Ahmad ibnu Hanbal itu menyombongkan daripada kebaikan atau sesuatu yang baik yang dia miliki. Enggak pernah. 50 tahun saya jadi sahabatnya, enggak pernah dia menunjukkan kalau dirinya hebat atau sombong sedikit pun, enggak pernah. Ini bersahabat bukan setahun 2 tahun, 50 tahun. 50 tahun jadi sahabatnya Imam Ahmad ibn Hanbal, nggak pernah ngelihat beliau sombong. Dan beliau memang betul tawadhunya luar biasa. Pakai pakaian bagus saja nggak mau kok. Hidupnya ala kadarnya. Namanya dikenal di penjuru dunia, Ahmad ibn Hanbal. Dulu nggak ada sosial media. Kalau sekarang ada sosial media, ada live dan lain sebagainya, orang bicara di negeri lain bisa ngelihat. Dulu nggak ada. Surat saja dari satu kota ke kota yang lain butuh sebulan 2 bulan baru nyampe, apalagi ke luar negeri. Ahmad ibnu Hanbal ini saking terkenal kealimannya yang luar biasa, itu namanya dikenal sampai ke Andalus. Beliau tinggal di Irak, tinggal di Baghdad, tapi namanya sampai ke Andalus, jauhnya luar biasa. Sampai ketika beliau diboikot, ketika di zaman beliau ada salah seorang khalifah yang kemudian zaman itu zaman fitnah, yang memaksa Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau Quran itu makhluk. Zaman fitnah itu, karena beliau nggak mau, akhirnya beliau diboikot, dipenjara dalam rumahnya sendiri, nggak boleh keluar ketemu orang, nggak boleh berkumpul sama orang, jadi diboikot, nggak bisa kemana-mana di rumahnya. Ada orang dari Andalus melakukan perjalanan panjang luar biasa, ingin ketemu dengan Ahmad bin Hanbal dan belajar hadis, ngambil hadis daripada beliau, ngambil sanad hadis daripada beliau. Sampai di sana, di mana di zaman itu Ahmad ibn Hanbal sudah diboikot sama pemerintahan, nggak bisa keluar dari rumah, nggak bisa ketemu sama orang, nggak bisa ngajar lagi, dimata-matain di mana-mana. Maka pemuda yang datang dari jauh dari Andalus ini, wah saya nggak bisa, sudah nyampe ke sini masa saya nggak belajar sama beliau. Maka beliau datang ke rumahnya Ahmad ibn Hanbal. Ditanya, kau dari mana? Saya dari Andalus. Mana itu Andalus? Afrika, lebih jauh dari Afrika. Perjalanan yang panjang. Kata Ahmad ibn Hanbal, ya let, saya ini kalau ketemu sama thalibul ilm luar biasa senangnya, apalagi orang yang jauh seperti Anda. Saya ingin muliakan Anda, saya ingin ajar Anda, tapi keadaannya mungkin kau sudah dengar. Saya nggak bisa kumpul sama orang, nggak bisa ngajar. Kalau ketahuan sama mata-mata saya bisa dihukum. Maka talabul ilmi ini bilang apa, santri ini tadi bilang, ya sudah kalau begitu saya tak tinggal di luar sini, cari penginapan, tapi setiap hari saya akan datang ke pintu rumahmu sebagai fakir miskin. Saya mau pakai pakaian compang-camping, pakaian seperti orang nggak punya, fakir miskin. Setiap hari saya akan ketuk pintu rumahmu, pura-pura minta sedekah.
Dan ketika saya datang, tolong berikan kepada saya hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Setiap hari saya datang kasih berapa hadis, dan setiap hari dilakukan sama beliau. Sampai khalifah yang nindas Ahmad ibn Hanbal ini meninggal dunia, ganti khalifah yang lainnya, sampai akhirnya beliau dibebaskan. Ini orang gak berhenti nuntut ilmu sama Ahmad ibn Hanbal, tapi tawadhunya luar biasa. Namanya dikenal penjuru dunia, tapi tawadhunya luar biasa. Sampai dalam suatu kisah beliau pergi ke sebuah kota, sampai di kota itu mau tidur di masjid karena gak punya tempat. Padahal kalau penduduk kota itu dengar Ahmad ibn Hanbal datang ke kotanya, satu kota akan nyambut beliau. Satu kota akan nyambut beliau, akan merasa terhormat, rumahnya ditinggalin sama Ahmad ibn Hanbal. Tapi zaman dulu nggak ada sosial media, orang kenal Ahmad bin Hanbal nggak tahu mukanya, nggak tahu wajahnya. Mau tidur di masjid diusir sama yang jaga masjid. Pindah ke depan latar masjid, di latar masjid diusir lagi sampai diseret keluar daripada masjid. Nggak marah, nggak terus bilang engkau nggak tahu siapa saya Ahmad ibn Hanbal, saya muhaddits. Nggak bilang seperti itu, tetap tawadhu, merendah hati, mandang orang lain lebih mulia daripada dirinya. Nah, ini sifatnya orang-orang yang soleh, yang meniru Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab sama, ketemu sama perempuan nggak kenal sama dirinya. Anaknya nangis, ditanya sama Sayyidina Umar, kenapa anakmu nangis? Belum makan. Lah kenapa nggak dikasih makan? Nggak punya makanan, kata wanita tadi. Ini semua gara-gara Umar. Coba Umar berbuat adil, kita nggak akan kelaparan. Kaget Sayyidina Umar bin Khattab. Wanita ini nggak tahu kalau dirinya Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar langsung pergi pulang ke Baitul Mal, ngambil gandum, ngambil makanan buat wanita tadi yang tinggalnya di luar Madinah. Bahkan pembantunya Sayyidina Umar ini mau mengangkatkan gandum tadi, kata Sayyidina Umar, tinggalkan, biar gandum ini saya angkat sendiri. Ini jalannya jauh. Dari Baitul Mal pergi ke tempat wanita tadi bukan perjalanan yang dekat, perjalanan jauh, dipengkol sendiri sama Sayyidina Umar. Anak buahnya bilang apa? Biar saya yang bawakan, kata Sayyidina Umar. Apakah engkau bisa bawakan kesalahan saya nanti di akhirat? Kau akan pikul? Kalau nggak bisa ya sudah, biar saya yang bawa sendiri. Dibawa sama Sayyidina Umar, jalan sampai ke rumahnya, ke tempat wanita tadi. Dimasakkan, nggak hanya diberi, ini buat kau makan. Dan saat itu dimasakkan sama Sayyidina Umar Khattab, diberikan kepada anaknya yang lapar. Setelah itu bilang sama perempuan tadi, terus nggak bilang saya Umar bin Khattab, supaya kau tahu saya ini pemimpin yang ada, nggak seperti itu, tetap nggak ngaku. Kemudian beliau berkata kepada wanita tadi, kalau kau punya hajat, punya apa, pergilah ke khalifah, pergilah ke Umar bin Khattab, insya Allah kau akan dapati saya di sana, nanti saya bantu. Nggak terus ngaku dirinya Umar bin Khattab. Dan beliau cari keluar, itu nyari apakah ada daripada rakyatnya yang tidak mampu, yang butuh bantuan. Nah, ini sifat tawadhu, rendah hati. Walaupun beliau dalam keadaan menjadi khalifah, derajatnya saat itu tinggi yang luar biasa, tapi mandang orang lain lebih mulia. Minta nasihat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang apa? Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang nyampaikan. Ini kan mengajarkan kita tawadhu. Yang mau nyampaikan khamar, orang yang saling mabuk, yang mau nyampaikan ahlil maksiat. Kalau yang disampaikan hak, terima dari siapapun, dari lisan siapapun. Nah, orang yang nggak punya sifat tawadhu mikir, engkau ini siapa nasihati saya? Saya ini belajar sekian puluh tahun, kau baru kemarin sore belajar sudah mau ngasih nasihat, mau apa? Nah, ini nggak punya sifat tawadhu. Sayyidina Ali ngajarkan kepada kita, lihat apa yang disampaikan, jangan siapa yang menyampaikan. Dan tawadhu bukan merendahkan, tapi justru menjadikan orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang zuhud, orang yang punya ilmu, nggak punya tawadhu, itu seperti pohon yang nggak berbuah. Akhirnya apa? Nggak ada manfaatnya. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, beliau mengatakan apa? Famin imaratit tawadhu, tanda-tandanya orang tawadhu. Ini tanda-tandanya juga kita bisa praktekkan. Supaya apa? Supaya kita bisa tawadhu. Tanda-tandanya orang yang tawadhu, dan supaya kita bisa praktekkan, kita bisa punya sifat tawadhu. Yang pertama apa? Hubbul khumul wa karahiyatus syuhrah. Yang pertama apa? Dia suka kalau dirinya itu tidak dikenal sama orang lain, dan membenci ketenaran. Itu tanda-tandanya orang yang tawadhu. Dia lebih senang khumul, nggak dikenal sama orang, tapi dikenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan dia membenci atau tidak suka dengan kepopuleran. Nah, itu kita terapkan kepada diri kita kalau kita mau jadi orang yang punya sifat rendah hati. Jangan suka dikenal sama orang, tapi lebih suka al-khumul. Kemudian yang kedua, wa gabulul haq mimman jaa bihi min syarifin aw wadhi'. Menerima yang hak dari siapapun itu, baik itu dari lisannya orang yang mulia yang punya kedudukan, atau dari lisannya orang yang rendah yang tidak punya kedudukan. Karena orang yang tawadhu itu mandang siapapun di hadapannya lebih mulia daripada dirinya. Jadi siapapun yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak kepada dirinya, diterima. Ini derajat yang luar biasa. Kita kadang dinasihatin sama tukang becak misalnya, ngamuk kita, engkau ini siapa nasihat saya? Sekolah gak tutup jadi tukang becak nasihat-nasihati. Nah, ini gak punya sifat tawadhu. Tapi kalau dia dirinya sudah bisa menerima al-haq, kebenaran, kebaikan dari lisannya siapapun, mau dari lisannya ulama diterima, mau dari lisannya orang kaya diterima, dari wadhi, orang yang rendah, lebih rendah daripada dirinya dalam segi mata pandangan manusia ya. Kalau hati kita nggak ada yang tahu. Misalnya orang itu lebih miskin daripada kita, atau orang itu sekolahnya jauh, di kita ini lulusan S1, dia lulusan SD, kita bisa nerima dari lisannya A dan B, baik dari itu orang yang kedudukannya rendah dari kedudukan duniawiyahnya, atau dari orang yang kedudukannya tinggi. Kita bisa nerima dua-duanya, maka kita punya insya Allah tergolong daripada orang yang tawadhu, punya sifat rendah hati. Tapi kalau masih ini, kau ini siapa nasihat saya? Kok kurang ajar ini, didiamkan malah nasihatin saya. Nah, kau salah kok dinasihatin, kok nggak mau. Ada orang menyampaikan kebenaran, terima dari siapapun, mau dari dia orang yang mulia atau dari orang yang derajatnya rendah. Nah, ini salah satu ciri-cirinya orang yang tawadhu. Kemudian mahabbatul fuqara. Nah, ini yang diajarkan sama Nabi Muhammad supaya punya sifat tawadhu, cintai fakir miskin. Dan orang yang punya sifat tawadhu tanda-tandanya apa? Yuhibbul fuqara, cinta kepada fakir miskin. Wa mukhalatatihim, dan kumpul sama mereka. Wa mujalasatihim, dan duduk bersama mereka. Dan ini kalau kita praktekkan juga bisa nimbulkan sifat tawadhu, rendah hati. Kumpul sama fakir miskin. Biasanya orang yang kaya itu nggak mau kumpul sama tukang beca, misalnya kumpul sama orang yang nggak punya, kumpul sama pengamen, nggak mau dia. Merasa saya nggak pantas, saya ini siapa? Dipandang orang kok malah kumpul sama fuqara, kok makan di bawah sama mereka. Nah, tahdzibun nafas caranya seperti itu. Kumpul fakir miskin. Kita nggak tahu fakir miskin lebih mungkin hatinya lebih mulia daripada kita nggak tahu. Bukan berarti terus kalau kita sholat 5 waktu di masjid kita lebih mulia daripada pengamen yang di jalan. Nggak ada yang tahu amalannya dia apa di jalan. Dan tidak ada yang tahu khatimah, penghujung daripada umurnya manusia itu nggak ada yang tahu. Bisa jadi dia mati dalam keadaan sujud, engkau mati dalam keadaan sakran. Na'udzubillahi min dzalik. Salatmu di masjid, matimu maksiat. Dia yang kau anggap rendah, ahli maksiat, matinya dalam keadaan beribadah kepada Allah. Nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu penghujung umurnya manusia. Maka dari itu jangan rendahkan orang lain. Habib Ali Al-Jufri dulu pernah menceritakan di Hijaz itu ada orang yang kabarnya itu sampai mengagetkan orang Hijaz. Tinggal jadi tetangganya Ka'bah, ternyata mudminul khamr, suka mabuk, sering mabuk. Tinggal jadi tetangganya Haramain Syarifain, tapi ternyata mudmin al-khamr, suka minum minuman keras. Sampai akhirnya ketahuan, di penjara, dihukum. Ketika dimasukkan di penjara, ada orang yang berkata kasar sama dirinya, engkau nih nggak punya malu, jadi tetangganya Ka'bah, tinggal di kotanya Nabi Muhammad SAW, kok malah mabuk-mabukan, dosa apa? Dicaci maki yang luar biasa. Sampai akhirnya yang mencaci maki tadi bilang apa? Kalau kau dalam keadaan seperti ini, engkau nanti mati akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan seperti apa? Apa nggak punya malu kau kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dengar ucapan seperti itu, dia bilang apa? Kau mau tahu saya akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan seperti apa? Tadi kan kau tanyakan ingin berjumpa kepada Allah dengan keadaan seperti apa? Maka orang itu ngambil wudhu, sholat. Rakaat pertama dia sholat, rakaat kedua dia sujud, meninggal dunia. Ini orang minum minuman keras, maksiat. Dan orang yang maksiat harus dinasihatin, amar ma'ruf nahi munkar tetap harus ditegakkan. Tapi bukan berarti kita memandang rendah orang yang berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat kayak apapun, kalau dia benar-benar minta ampun kepada Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hilang dosanya. Bisa jadi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita malah direndahkan.
Sampai diriwayatkan dulu ada salah seorang ahli ibadah dari Bani Israel, ibadah sama Allah Subhanahu wa taala ibadahnya 500 tahun. Ibadah 500 tahun. Saking hebatnya ibadahnya, punya karomah. Keramatnya apa? Kalau keluar dari rumahnya itu awan berjalan di atasnya, ngelindungin dia dari teriknya matahari. Ahli ibadah tadi. Sampai pada suatu saat ahli ibadah ini jalan ketemu sama ahli maksiat. Di kota itu orang yang paling gemar berbuat maksiat lewat juga, berpapasan. Ketika berpapasan, dua-duanya buang muka. Yang ahli ibadah buang muka, yang ahli maksiat buang muka juga. Tapi niatnya beda. Yang ahli ibadah buang muka niatnya apa? Sombong. Ah, ini orang ahli maksiat, saya nggak mau ngeliat mukanya. Mukanya penuh dengan kejahatan. Gak pantas mata saya ini yang suka ibadah kepada Allah mandang ahli maksiat ini. Yang ahli maksiat ketika berpaling bukan sombong, tapi dia malu. Ya Allah, saya ketemu sama orang yang soleh ini, gak pantas mata ini yang sering berbuat maksiat mandang orang yang soleh ini. Dia malu. Yang satu sombong, yang satu buang muka karena malu atas perbuatan-perbuatan maksiatnya. Yang ini dihinakan sama Allah, ahli ibadah tadi dihinakan sama Allah, yang ini tadi malu malah dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai diriwayatkan ketika mereka berpapasan, yang ahli ibadah tadi punya karamah, kalau keluar awan itu menaungin dirinya. Tapi ketika saat itu dia memandang saudaranya ahli maksiat dengan pandangan merendahkan dan dia sombong, ketika berpapasan awan ini pindah ke ahli maksiat ini, ngelindungin ahli maksiatnya, dan dia jalan sudah tidak ada lagi awan yang ada di atas kepalanya. Detik itu juga dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala, hilang keramatnya. Karena apa? Mandang saudaranya bi'ainil ihtikar. Padahal manusia nggak tahu dia mati dalam keadaan apa. Maka jangan pernah rendahkan siapapun. Pandang diri kita paling rendah. Pandang diri kita paling rendah, dan orang lain lebih mulia daripada kita. Itu sifat tawadhu, dan kita kalau mau bicara tawadhu nggak ada habis-habisnya. Karena kedua kita Nabi Muhammad SAW, beliau orang yang mengajarkan kepada kita tawadhu yang luar biasa. Maka dari itu kita lihat para ulama-ulama kita itu merendah yang luar biasa. Bahkan kalau datang ke majelis terlambat, niru Nabi Muhammad, duduk di penghujung, di mana orang itu selesai duduk di batasan itu maka dia duduk. Misalnya orang penuh di masjid ini sampai ke teras itu, maka saking tawadhunya kita dapetin para ulama-ulama kita, orang-orang yang soleh yang datang terlambat ya akan duduk di situ, nggak akan ngelangkain. Dan Nabi Muhammad juga yajlisu, dia datang dan duduk di penghujung tempat orang duduk. Kalau dia datang orang sudah duduk sampai situ, ya dia duduk situ. Dari sifat tawadhunya Rasulullah SAW. Maka dari itu kita harus jaga, kalau muncul kesombongan sedikit cepat-cepat diobatin, tahdhibun nafas. Dulu di Mesir ada ulama besar mufassir namanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini pernah pergi ke suatu desa. Di desa itu beliau dimuliakan yang luar biasa. Oh, ini karena orang alim, disambut yang luar biasa, dimuliakan sampai disiapkan tandu. Beliau ditandu. Saking dihormatinnya di desa itu, datang dinaikkan tandu, dikarak. Selesai dari beliau ngajar, beliau berdakwah di sana, pulang dia menceritakan anaknya namanya Syekh Abdul Halim, anaknya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kata Syekh Abdul Halim tadi, setelah selesai acara kita naik mobil pulang, tiba-tiba ayah saya minta diberhentikan di pom bensin. Berhenti di pom bensin, beliau bilang saya mau kamar mandi sebentar. Sampai di kamar mandi ditunggu, lama nggak keluar-keluar. Ini ayah saya kenapa kok kamar mandi lama aja? Kok lamanya luar biasa? Maka anaknya curiga, turun, pengen tahu jangan-jangan jatuh atau apa. Didatengin kamar mandinya, di luar kamar mandi dia dengar suara srek. Jadi suara orang yang bersihkan kamar mandi. Maka akhirnya anaknya bingung, ini kok ada orang suara bersih-bersih di kamar mandi loh. Ayah saya tadi masuk ke sini kok. Maka dibuka pintunya dengan paksa. Ketika dibuka dengan paksa, didapatin apa? Serbannya ayahnya, imamahnya sudah dicantolkan, jubahnya sudah dicantolkan, ini mufassir besar. Dan beliau sedang bersihkan WC tadi. WC-nya pom bensin tadi sedang dibersihkan. Kata anaknya, ayah apa yang sedang kau berbuat? Sudah kembali ke mobil, Maka beliau bersihkan dulu sampai bersih. Setelah kembali ke mobil, baru beliau ceritakan sama anaknya, saya takut tadi dihormatin sama orang tadi, akhirnya muncul rasa sombong. Ketakutannya itu sampai jadikan beliau itu bersihkan WC. Jadi pekerjaan yang rendah itu beliau lakukan untuk apa? Tahdhibun nafas. Jadi seakan-akan
didik nafsunya. Engkau ini siapa? Jangan sombong. Kau cuma pembersih WC, engkau ini orang rendahan. Beliau melakukan itu supaya apa? Jaga dirinya supaya nggak sombong. Nah, itu tawadhunya orang-orang sampai seperti itu. Padahal beliau yang alimnya nggak nanggung, ilmunya nggak nanggung, tapi tawadhunya luar biasa. Kemudian dikatakan juga oleh Abu Ayyub Al-Ansari dari Rasulullah SAW, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalatha. Dan tidak diperbolehkan seseorang itu menghajar saudaranya, jadi nggak bicara lebih daripada tiga hari. Fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, kalau ketemu yang ini buang muka, yang ini buang muka, ini berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'us salam. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam, dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai salam terlebih dahulu. Jadi terkadang ada orang bertengkar misalnya, nggak ngomong satu sama yang lainnya, nggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari haram hukumnya. Kemudian kalau ada orang yang tidak bicara karena takdib, ingin mendidik, misalnya anaknya nakal, orang tuanya marah, dididik, saya nggak mau bicara sama anak ini supaya anak ini berubah. Atau ada orang berbuat salah kepada kita, kita nggak bicara sama dia untuk mendidik dia supaya dia ada perubahan. Itu pun juga nggak boleh lebih daripada 3 hari. Lebih dari 3 hari hukumnya haram. Jadi al-hijr, tidak bicara, itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Dan yang paling baik di antara mereka berdua, yang berpaling satu dengan yang lainnya adalah yang mulai salam terlebih dahulu. Jadi dia yang memulai silaturahmi. Assalamualaikum, yang memulai salam itu yang lebih mulia. Dan juga jangan sampai kita membuka aib saudara kita. Ini termasuk haknya muslim yang harus dijaga, tidak membuka aibnya. Barang siapa yang buka aibnya saudaranya, nanti aibnya akan dibuka juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga memaafkan kesalahan orang lain, sehingga dikatakan oleh Ikrimah, galallahu ta'ala li Yusuf, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Allah Yusuf bin Ya'qub, bahwasanya Nabi Allah Yusuf ini ceritanya, kisahnya dimuliakan di dunia wal akhirah. Karena apa? Derajatnya dimuliakan juga karena apa? Karena dia memaafkan perbuatan-perbuatan saudaranya. Dia dizalimin sama saudaranya, dimaafkan. Dan perbuatannya nggak main-main ini. Nabi Allah Yusuf dibuang ke sumur, mau dibunuh, tapi dia bisa maafkan saudara-saudaranya. Dia terima saudara-saudaranya yang sudah memisahkan dirinya dengan ayahnya, yang mencelakakan dirinya, dimaafkan. Karena punya sifat pemaaf, tadi derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sedikit daripada keutamaan sifat tawadhu dan hak-hak muslim yang tadi yang sudah kita baca dari majelis sebelumnya. Maka insya Allah apa yang kita baca, apa yang kita kaji ini kita bisa amalkan. Jangan sampai kita menjadi muslim yang mendatangkan madarat, datangkan gangguan kepada muslim yang lainnya. Tapi jadilah muslim yang sempurna, muslim yang mulia, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, di mana muslim lainnya terselamatkan daripada gangguan lisanmu dan tanganmu, terselamatkan daripada gangguan perbuatanmu. Yang ada engkau menjadi pengayom. Siapapun yang ada di sekelilingmu bukan mendapat gangguan, tapi dapat manfaat, dapat kasih sayang, dapat rahmah, dapat bantuan. Nah, itu menjadi muslim yang hakiki atau menjadi muslim yang utama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hakikatul muslim, hakikatnya seorang muslim, hakikatnya seorang mukmin, dan bisa meneladani sifat-sifat mulianya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu